Simanjuntak, nomor peserta 205000568198, NIM 20202310110607, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Berikut video praktek pembelajaran UKIM di kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Terima kasih. Kita sebaiknya bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya. Doa kali ini dibawakan oleh Nak Gabriel. Silakan Nak Gabriel. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami Tuhan. Supaya Tuhan memberi kami kepintaran-Nya Tuhan dan membuka pintu ya Tuhan kepada kami. Dan juga ya Tuhan, berkatilah kami selama pelajaran ini berlangsung ya Tuhan, dan juga saat kami pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air kita, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu dulu ya. Lagunya Halo Halo Bandung. Kita bernyanyi dulu sama-sama ya. Lagunya kan anak-anak? Ya, kita bernyanyi sama-sama. Halo Halo Bandung. 1, 2, 3 ya. Halo. Tema yang kedua ya, tema yang kedua yaitu selalu berhemat energi. Subtema yang pertama yaitu sumber energi. Ya. Tapi sebelum kita memasuki pelajaran kita yang hari ini, anak-anak semangat kan pagi ini untuk belajar? Semangat! Anak semangat paginya? Pagi! Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui tayangan video
pemanfaatan sumber daya alam dengan teliti dan kritis. Itu yang tujuan kita yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, setelah menganalisis video, anak-anak nanti dapat menemukan sumber daya alam yang ada di lingkungan anak-anak sekalian. Ya, itu tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah dengan bimbingan guru, anak-anak nanti mampu mempresentasikan gagasan pokok dari sebuah bacaan yang telah kalian temukan dengan penuh percaya diri. Baiklah, siap untuk belajar kan? Siap. Oke, nah sebelum kita masuk materi, kita mau menyaksikan sebuah video dulu ya. Ya. Kira-kira apa coba yang ada dalam video tadi? Nah, tadi kita lihat di dalam video itu ada apa? Ada kebakaran hutan. Ada apa lagi? Ada longsor. Terus ada banjir. Ada pencemaran lingkungan, ya kan? Kita mengamati gambar ini dulu, coba. Kita lihat sama-sama gambarnya. Kira-kira apa yang ada dalam gambar ini? Untuk gambar yang pertama dulu, ada apa itu? Ada apa? Ya, di sini ada, kita lihat penebangan hutan secara sembarangan ya. Hutan itu digundul ya, ditebang semua pohon-pohonnya ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa itu? Gambar apa? Iya, di sini di gambar ini kita lihat tumpukan sampah yang ada di sungai. Ya kan? Siapa yang menyebabkan ada sampah di sungai? Itu ulah manusia sendiri. Karena manusia membuang sampah sembarangan. Membuang sampah ke sungai. Dari keempat gambar ini adalah kerusakan alam akibat Manusia. kerusakan alam akibat ulah manusia. Jadi kalau alam sudah rusak, otomatis sumber daya yang ada di alam tersebut akan ikut terganggu. Sumber daya alam yang ada di dalam alam itu tersebut akan ikut terganggu. Karena apa? Lingkungannya sudah rusak, ya, sudah rusak. Jadi sumber daya alam itu terganggu. Nah, sumber daya alam itu apa? Maka kita lihat bersama-sama. Tapi sebelumnya dibagikan SKPD ya. Lagi dulu ya. Nah, kita mau kupas apa itu sumber daya alam. Ini dia ya. Sumber daya alam. Sumber
sumber daya ini tuh ada dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu dia ya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Kita baca dulu ya bukunya. Siapa dulu membaca? Oke, si apa dulu ya? Nak Prima ya. Yang kencang suaranya ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui berupa sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Terima kasih Nak Prima. Tadi setelah kita baca di sini sumber daya alam yang dapat diperbaharui apabila dimanfaatkan dan habis maka bisa dilestarikan kembali. Artinya tidak akan pernah habis. Contohnya tadi apa itu? Air, Ya. Air, apa lagi? Tanah, hewan, dan tumbuhan udara ya kan? Nggak pernah habis kan? Air pernah habis? Tidak kan? Air selalu ada. Tanah juga. Tanah tidak akan pernah habis. Jadi kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu maksudnya sumber daya alam yang tidak pernah habis. ya, yang tidak pernah habis ya. Oke, itu ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui jika kita pakai dia terus menerus maka dia akan habis ya. Kalau kita pakai dia terus menerus maka dia akan habis dan tidak dapat diusahakan kembali dalam waktu yang singkat. Contohnya ada di sini minyak tanah, ada batu bara, ada emas dan juga ada Besi. Ya, ada besi ya. Dia sumber daya alam ya. Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Di gambar yang pertama ada apa itu? Nah, itu ada perkebunan kentang ya. Di Humbang Hasundutan itu ada perkebunan kentang ya, yang dikelola secara langsung oleh masyarakat Humbang Hasundutan ya. Gambar apa itu? Apa? Kebunan bawang ya, kebun bawang juga ada di Humbang Hasundutan ya. Seperti di Bakara ya kan? Nah, di Bakara. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Peternakan kuda, betul sekali. Humbang Hasundutan juga kaya akan peternakan kuda ya. Makanya terkenal dengan masakan daging kuda ya kan? Tahu kan? Hasundutan itu terkenal dengan daging kudanya karena memang di Humbang Hasundutan itu ada sumber daya alam peternakan kuda. Kemudian gambar yang terakhir gambar apa? Gambar air terjun ya. Iya, jadi ini adalah sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, di LKPD-mu, coba dilihat dulu LKPD-nya ya. Di LKPD-mu nanti ada tugas yang harus kamu kerjakan. Ya. Tapi sebelumnya Ibu bagi dulu ya dalam kelompok ya. Ini nanti untuk kelompok A ya. Kelompok A, Nak Tari, Nak Prima, Nak Galang. Untuk kelompok B, Nak Gabriel, Nak Klasen dan Nak Ita ya. Kelompok A, kelompok B. Nanti di LKPD itu ada LKPD yang pertama ya. Ada di situ kamu dituliskan, disuruh menuliskan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ini. Ya, di lingkungan tempat tinggal kita ini. Ya, di lingkungan tempat tinggal kita ini ya. Oke, itu untuk LKPD yang pertama. Tapi sebelumnya, ya, masih semangat kan? Masih semangat? Oke, biar lebih semangat lagi kita tetap semangat dulu ya. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita lanjutkan ya. Tadi seperti
seperti yang sudah Ibu bilang, energi matahari itu salah satu sumber daya alam yang paling besar. paling besar dan dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Dapat diperbarui. Hah? Dapat diperbarui. Iya, yang tidak pernah habis ya. Iya kan? Matahari, energi panas matahari itu sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, ya. Jadi di sini energi panas matahari itu adalah salah satu sumber daya alam yang paling besar dan melimpah. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan. Bagaimana jika matahari tidak ada? Coba. Bagaimana kalau matahari tidak ada di bumi kita ini? Apa yang terjadi? Manusia dan tumbuhan tidak akan hidup. Manusia dan tumbuhan tidak akan hidup, katanya bagus. Apa lagi? Apa lagi? Penerangan bagi manusia tidak Iya, ada. betul. Tidak akan terang, kita lihat kan gelap kan? Ya. Kalau tidak ada matahari, maka kita akan merasakan gelap. Tidak bisa lagi kita melihat, ya kan? Melihat yang terang, tidak bisa lagi. Karena sudah gelap, karena tadi matahari itu sebagai sumber penerangan, ya kan? Sumber penerangan yang abadi, itu tadi kan? Nah, biar kita memahami, kita lihat dulu gambaran bumi. Gambaran bumi itu kalau seandainya tidak ada matahari, ya. Ada ini Ibu sediakan sebuah video gambaran bumi kalau seandainya tanpa kehadiran matahari, ya. Didasari oleh posisi bumi terhadap matahari, yang mana sifatnya memberikan energi panas dan mempengaruhi pembagian iklim dan waktu. Saat aktivitas sistem tata surya ini mati, maka tidak ada pembagian waktu antara pagi, siang maupun sore. Dan tentu sudah pasti kamu hanya bisa menikmati malam yang berkepanjangan. Menurutnya suhu permukaan bumi, beberapa jam saja tanpa matahari, suhu bumi akan berkurang secara drastis hingga 5-7 derajat Celcius. Setelah 7 hari, suhu pun akan terus berkurang hingga 17 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius dalam 1 bulan. Jika sampai hal ini terjadi, sebagian makhluk berdarah panas akan perlahan mati. Tak hanya itu saja, bumi pun akan diselimuti es tebal sehingga benar-benar sangat tidak layak untuk ditinggali. Nah, itu dia. Setelah kita saksikan bersama tadi, kira-kira bagaimana bumi tanpa matahari, ya kan? Apa tadi yang terjadi katanya kalau bumi tanpa matahari? Bumi tidak dapat ditinggali. Iya, bumi tidak dapat ditinggali lagi kan? Nah, terus katanya apa lagi tadi? Matahari apa? Iya betul, kita akan merasakan kedinginan. Suhu di dalam bumi akan turun drastis. Itu tadi katanya kan? Nah, kemudian tadi katanya matahari itulah yang memisahkan antara siang dengan malam. Itu tadi kan? Iya kan? Ya, jadi matahari itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita, ya. Kegunaan lain dari matahari. Yang pertama ada apa ini? Sumber energi pembangkit listrik. Ya, sebagai sumber energi pembangkit listrik. Kemudian apa lagi? Membantu pembentukan vitamin D. Ya, membantu pembentukan vitamin D bagi tubuh, ya. Kemudian apa lagi? Mengeringkan. Apa lagi? Ya, ada mengeringkan benda, ya. Itu ada mengeringkan pakaian, ya kan? Kemudian apa lagi? Mengeringkan ikan. Ini kita membaca sebuah teks dulu, ya. Teksnya ini berjudul Kisah si Biji Energi, ya. Kisah si Biji Energi. Ini gambar apa di sini? Gambar jagung, ya kan? Ya kan? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, jagung itu berkembang biak dibantu karena adanya matahari, ya kan? Nah, di sini ada sebuah kisah.
kisah si biji energi ya. Kita baca dulu ya. Untuk paragraf pertama, siapa dulu yang membaca? Nah, Ita ya. Paragraf yang pertama, silakan Ita. Kisah si biji energi. 30 tahun lalu ayah Denius menanam si biji energi. Setiap hari tanaman si biji energi terkena cahaya matahari. Cahaya matahari membantu si biji energi tumbuh. Oke, itu dia ya. Tanaman si biji energi menyimpan banyak energi. Energi tersebut disimpan di akar, batang, daun, dan buah. Energi yang dimiliki tanaman si biji energi membuatnya semakin tinggi. Oke, nah untuk yang paragraf yang terakhir, nah terima ya. Yang semangat ya nak, silakan. Beberapa waktu kemudian Denius dan ayahnya memetik buah dari tanaman sebiji energi. Ayah dan Denius merebus buah sebiji energi memakan buah sebiji energi membuat ayah dan Denius memiliki energi. Energi akan membantu ayah dan Denius tumbuh, bergerak dan berpikir. Hewan ternak milik ayah Denius juga memakan bagian tanaman sebiji energi. Hewan ternak biasa memakan batang dan daun tanaman sebiji energi. Hewan ternak menjadi bertenaga, hewan ternak dapat tumbuh besar dan sehat. Sebiji energi bermanfaat bagi makhluk hidup. Oke, nah ini dia. Tadi kita sudah membaca tentang kisah si biji energi ya. Kisah si biji energi. Nah di situ juga di LKPD-mu ada LKPD yang ketiga yang harus kamu kerjakan. Kamu disuruh menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang ada ya. Berapa paragraf tadi? Ada 4 tadi ya. Ya, kamu disuruh menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf ya. Jadi sekarang kamu bekerja dengan kelompok masing-masing untuk mengerjakan ketiga LKPD yang sudah Ibu sediakan ya. Ketiga LKPD yang sudah Ibu sediakan. Yang pertama tadi kamu berdiskusi dengan kelompokmu untuk menentukan dan menemukan jenis sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ini ya. Kemudian disuruh juga kita bagaimana upaya kita untuk melestarikan sumber daya alam tersebut, ya kan? Jadi misalnya kamu cari dulu sumber daya alam yang ada di lingkungan. Ya, diskusikan dulu dengan kelompokmu sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kita ini. Setelah kamu temukan sumber daya alam tersebut, baru diskusikan lagi bagaimana cara kamu atau upaya kamu untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Ya kan? Itu untuk LKPD yang pertama. Untuk LKPD yang kedua tadi, ya, di situ kamu disuruh menuliskan manfaat energi matahari dalam kehidupanmu, ya kan? Menuliskan manfaat energi matahari dalam kehidupanmu. Tulis sebanyak-banyaknya, ya. Nah, kemudian di LKPD yang ketiga, kamu diminta dalam kelompok berdiskusi untuk menemukan gagasan pokok dari paragraf kisah si biji energi yang sudah kita baca tadi. Paham tugasnya kan? Paham? Nah, sekarang Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan hasil diskusi ini nanti akan kita presentasikan di depan ya. Jadi Ibu harapkan semua kelompok bisa turut ambil bagian atau aktif berdiskusi di kelompoknya masing-masing ya. Paham kan? Oke, silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan.
Kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mantap. Oke. Nanti bukan tidak. Itu kemarin kita kasih tahu kan? Udah kami ada masalah kelompok 1 ada kendala? Iya. Kelompok 2? Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, berarti hasil diskusinya akan kita presentasikan ya. Dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau maju? Silakan agak langsung ya. PKD yang ke-1, sumber daya alam lingkungan tempat tinggal. PLTA Alabama, upaya pelestarian tidak merusak kualitas yang ada di PLTA. Kedua, air terjun tidak membuat sampah ke sungai dan tidak menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Ketiga, hutan tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak menjadikan hutan sebagai lahan pertanian. Inilah hasil diskusi kami kelompok A. Oke, bagaimana untuk teman-teman yang lain atau terkhusus kelompok B? Bagaimana tadi? Untuk kelompok A, apakah sudah bagus? Bagus. Sudah. Oke, silakan dulu dalam keputusan untuk kelompok A. Sekarang giliran yang kelompok B. Ini adalah hasil diskusi kami, LKPD 1. Sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal, PLTA, tidak merusak fasilitas yang ada di PLTA. Sungai tidak menangkap ikan sembarangan, tidak membuat bahan peledak di dalam sungai. Hutan tidak menebang pohon sembarangan, tidak menjadikan hutan sebagai lahan pertanian. LKPD kedua, kegunaan matahari bagi manusia, menjemur pakaian, membantu proses sumber fotosintesis, memberi vitamin bagi manusia atau vitamin D, mengeringkan padi. Matahari berguna sebagai sumber listrik, membantu menjalankan aktivitas manusia. Itulah hasil diskusi kelompok B. Oke, untuk kelompok A bagaimana? Pekerjaan kelompok B bagaimana?
secara mandiri ya, sendiri-sendiri ya. Yang semangat ya mengerjakannya ya. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah ya? Kita kumpulkan. Oke. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Apakah anak-anak sudah mengetahui tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah? Nah, kalau begitu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Atau hari ini kita sudah belajar apa aja? Apa kesimpulannya coba? Mengetahui penggunaan matahari, dampak kerusakan alam bagi manusia. Dampak kerusakan alam bagi manusia, apa lagi? Tadi kita belajar sumber daya alam, ya kan? Ya, Bu. Ada dua tadi sumber daya alam yang sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan iya. Apa tadi contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Matahari, air, Iya, matahari, air, tanah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, ya kan? Berarti dia tidak akan habis. Itu tadi kan? Nah, kemudian yang kedua tadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berarti yang akan habis. Contohnya tadi apa itu? Minyak tadi, batu bara, emas, besi, dan lain-lain. Berarti anak-anak sudah paham ya? Sudah kan? Oke, terima kasih. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya. Sebentar lagi kita akan pulang ya. Tapi sebelum pulang, Ibu akan selalu mengingatkan kepada anak-anak Ibu sekalian untuk tetap menjaga kesehatan ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak ya. Yang tentunya kita harus mengkonsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan karena pembelajaran kita tadi kita awali dengan doa dan pembelajaran kita kali ini juga harus kita akhiri dengan doa. Yang memimpin doa kali ini Ibu serahkan kepada Anak Tari. Silakan Anak Tari. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga ya Tuhan, kami pulang berhatilah kami di perjalanan ya Tuhan sampai ke rumah kami masing-masing. Berikanlah kami kesehatan ya Tuhan, dan juga berikanlah kami rezeki melimpah ya Tuhan kami. Terima kasih Natali, silahkan duduk. Nah, anak-anak, karena sudah pembelajaran kita sudah selesai, jadi kita boleh pulang ya. Lalu di jalan dan jangan lupa sampaikan salam kami kepada orang tua di rumah ya. Ya, Bu. Oke, selamat siang anak-anak.